Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Katikasari dengan NIM 242520058 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai resiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica tahun 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data tersebut dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu Presiden Amerika Serikat. Di samping terjadinya manipulasi opini publik, Mark Zuckerberg, sekaligus CEO Facebook, harus memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat dan menyebabkan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Pertanyaannya, pertama, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang kedua, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Yang ketiga, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami dulu apa itu data science, data scientist, algoritma, data etik. Data science adalah ilmu yang melibatkan ekstraksi wawasan yang bermakna dari sekumpulan data besar melalui kombinasi analisis statistik, pembelajaran mesin, dan pemodelan prediktif. Jadi, data science adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dengan menggunakan teknologi, alat statistik, dan komputasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berharga dan dianalisis untuk mendapatkan solusi yang paling efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, di sini ada diagram hierarki data science. Ini dapat dilihat bahwa data science yang pertama yaitu pemodelan prediktif, yang artinya membuat suatu model untuk prediksi hasil masa depan. Nah, terus yang kedua, pembelajaran mesin, di mana di sini data science akan dikembangkan oleh algoritma untuk belajar dari data-data yang ada di sains. Yang ketiga, ada analisis statistik, yaitu menggunakan metode statistik untuk menganalisis data. Terus data scientist adalah suatu pekerjaan dari data science. Berarti orang yang mempekerjakan data science disebut data scientist. Nah, pekerjaan data scientist adalah ini kunci dalam ekosistem data science. Mereka adalah para profesional yang memiliki keterampilan teknis untuk merancang dan mengimplementasikan model analisis data. Pekerjaan ini melibatkan expertise dalam penggunaan algoritma, machine learning, pemahaman bisnis, dan kemampuan untuk menerjemahkan hasil analisis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pemangku kepentingan non-teknis. Tugas-tugas utama data scientist itu adalah satu, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan membersihkan data dari berbagai sumber untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang digunakan dalam analisis. Yang kedua, ada analisis data, yakni menggunakan teknik statistik dan algoritma machine learning untuk menganalisis data dan menemukan pola atau tren yang dapat memberikan wawasan berharga. Lalu yang ketiga ada pemodelan prediktif, yaitu membangun model yang dapat memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data histori. Yang keempat, ada komunikasi hasil, yakni menerjemahkan hasil analisis ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan non-teknis sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang diinformasikan. Yang terakhir atau yang kelima, yakni kolaborasi antar tim lain, yakni bekerja sama dengan tim bisnis, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya
untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Algoritma. Selanjutnya algoritma. Algoritma media sosial adalah sistem yang digunakan oleh platform media sosial untuk menentukan konten yang ditampilkan kepada pengguna, di mana sistem ini memastikan setiap akun pengguna melihat konten yang berbeda, meskipun menggunakan platform yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan, membantu pengguna menemukan konten yang diinginkan pengguna, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, algoritma Algoritma itu bekerja dengan cara mengumpulkan data dari perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang diminati. Nanti dari histori-histori yang ada di mesin pencarian pengguna. Selain itu, algoritma media sosial bekerja menggunakan kombinasi data science dan machine learning untuk menghasilkan sistem yang efektif. Setiap platform memiliki algoritma yang beda-beda, namun umumnya ada beberapa faktor utama untuk menyusun konten yang ditampilkan. Nah, terus faktor-faktor utama apa aja yang mempengaruhi data kerja algoritma media sosial? Nah, di sini faktor utama yang mempengaruhi cara kerja algoritma media sosial yaitu satu, keterlibatan pengguna. Nah, keterlibatan pengguna yaitu algoritma akan mengumpulkan data dari interaksi pengguna dengan platform media sosial seperti like, share, komen, dan lain-lain. Yang kedua, relevansi. Relevansi. Relevansi ini akan membuat algoritma menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengguna berdasarkan data aktivitas sebelumnya, seperti topik yang dicari atau akun yang diikuti. Yang ketiga, waktu unggahan. Ya, ini sebuah konten yang diunggah saat banyak pengguna media sosial yang aktif dan sehingga memiliki peluang lebih besar untuk muncul di bagian atas rekomendasi. Yang keempat, kata kunci atau tagar. Ini merupakan hal-hal yang memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang sesuai dengan pencarian mereka. Kelima, tipe konten. Nah, di sini tipe konten itu setiap platform media sosial itu tentu berbeda-beda. Tentu juga memiliki khas yang sendiri-sendiri, seperti YouTube dan TikTok itu yang berfokus pada konten video. Lalu ada Instagram dan Facebook yang berfokus pada konten foto, atau X atau Twitter berfokus pada konten teks. Nah, sehingga pada setiap media sosial tersebut yang memiliki ciri khas konten yang berbeda, itu tuh akan disesuaikan dengan kebiasaan pengguna dalam menggunakan media sosial. Data etik. Data etik adalah seperangkat prinsip dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data yang bertanggung jawab dan kritis. Nah, di sini data etis adalah seperangkat prinsip yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab dan kritis. Nah, saat era digital yang saat ini tentu masih banyak hacker-hacker gitu ya. Maka data etik itu perlu diperlukan untuk era saat ini. Sehingga pemahaman mengenai data etik menjadi semakin penting untuk melindungi hak pengguna dan memastikan bahwa data dikelola dengan cara yang etis sehingga data-data tersebut tidak bisa digunakan oleh orang lain tanpa seizin pengguna. Lalu di sini ada data etik itu mengandung prinsip-prinsip, empat prinsip ya. Yang pertama, transparansi. Ya, ini pengguna dapat memahami data yang dikumpulkan dan tujuannya. Nah, terus yang kedua ada akuntabilitas. Ya, ini di mana perusahaan bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang terjadi atas data yang dikumpulkan. Lalu, yang ketiga ada kepemilikan. Kepemilikan yakni di mana pengguna memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan atau menolak akses kepada data yang mereka miliki. Pengguna juga bebas untuk menghapus data mereka pada basis data penyedia kapanpun. Nah, jadi kepemilikan itu pengguna punya hak akses penuh terhadap data-datanya mereka sendiri.
Lalu ada privasi. Ya, ini penyedia larangan bukan, maksudnya privasi yaitu tuh di mana penyedia platform tersebut tuh dilarang membagikan data sensitif atau data lain yang dapat diidentifikasi secara personal secara sengaja atau tidak sengaja. Artinya tuh perusahaan tersebut tuh tidak harus gimana ya? Artinya tuh perusahaan tersebut tuh dilarang membagikan data-data pengguna baik sengaja ataupun tidak sengaja gitu tuh. Nah, gitu. Kesimpulannya apa sih dari itu semua? Apa sih hubungan semua itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan pertama? Jadi, pada poin A itu menjelaskan cara kerja algoritma data science dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang itu pertama ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan tahap awal yang melibatkan pengumpulan informasi dari pengguna media sosial. Data ini bisa berupa postingan, komen, like, share, dan interaksi lainnya. Nah, terus yang kedua ada NLP, yaitu Natural Language Processing. Aduh, jadinya. Ya, ini teknik yang digunakan untuk memproses dan memahami teks yang dihasilkan pengguna. Ini tuh sehingga tuh memungkinkan algoritma untuk menganalisis topik dan pola bahasa dalam data yang dikumpulkan. Lalu, yang ketiga ada machine learning. Machine learning itu algoritma belajar dari data yang telah diproses untuk mengidentifikasi pola atau tren perilaku pengguna ini. Ini digunakan untuk membuat prediksi dan personalisasi. Terus yang keempat ada clustering dan segmentasi. Ya, ini sebuah teknik untuk 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 apa ya namanya? Untuk pengguna ya, maksudnya tuh kayak mencari kesamaan perilaku dan karakteristik pengguna. Jadi sehingga ini tuh dapat membantu memahami target audiens yang berbeda. Lalu ada yang kelima, sistem rekomendasi, yakni sistem yang merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan pola perilaku mereka yang telah diidentifikasi oleh algoritma. Lalu yang B itu ada pelanggaran privasi atau kemajuan teknologi. Nah, berdasarkan kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018 tersebut, yang mana membuat yang merugikan 87 juta pengguna Facebook kehilangan data-data tersebut. Itu tuh menurut saya pribadi itu jelas pelanggaran privasi. Karena data tersebut tuh dikumpulkan dan digunakan tanpa izin dari pengguna. Terus hal ini tuh bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Nah, sehingga yang berujungnya dalam kasus itu berujung pada manipulasi opini politik. Jadi yang menyebabkan kerugian baik kerugian dari pengguna Facebook maupun dari CEO Facebook tersebut. Nah, terus kalau dalam kemajuan teknologi itu ya yang memberikan manfaat emang. Data science emang memberikan manfaat dalam kemajuan teknologi. Itu dalam memahami pola perilaku, membuat pengalaman lebih personal. Tapi dalam kasus ini tuh kemajuan teknologi tersebut disalahgunakan. Sehingga seharusnya penggunaan data science itu harusnya diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang lain gitu loh, dan etika yang kuat untuk melindungi privasi pengguna. Terus yang ketiga itu dampak sistem rekomendasi berbasis algoritma. Nah, di sini mendidik jika pengguna menemukan konten yang relevan dan meningkatkan informasi pengetahuan yang mereka minati. Seperti konten-konten tentang kesehatan, konten-konten tentang lifestyle, tentang kehidupan gitu tuh.
disebut tentang kontennya motivasi, itu tuh bisa berikan informasi kepada pengguna. Terus tapi tapi rekomendasi basis algoritma juga dapat membatasi berpikir jika algoritma cuma hanya memberikan konten-konten yang serupa dan mempersempit pandangan pengguna dan mulai keberagaman informasi. Itu jika algoritma hanya bisa menampilkan konten-konten yang sedang tren, tidak ada informasi yang mereka rekomendasikan. Nah, namun di apa? Namun bagi kreator-kreator itu tuh algoritma tuh menjadi tantangan bagi mereka tuh. Sehingga tuh bagi tantangan bagi kreator. Sehingga kreator tuh harus berpikir bagaimana konten tersebut tuh tetap relevan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, sehingga beberapa kreator tuh menggunakan strategi mengikuti tren, konsisten dalam membuat konten, dan menggunakan tagar yang tepat. Nah, kan terus di sini nih, di batasi berpikir itu tuh juga bisa membuat filter bubble yang dapat mempengaruhi opini pengguna dan dengan membatasi sudut pandangan mereka, sehingga mengurangi terhadap sudut pandang yang beda. Selain itu, penyebaran hoax dan konten negatif juga seringkali menjadi dampak buruk dari algoritma tersebut. Jadi intinya tuh meskipun sistem rekomendasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna ya, tapi kan banyak juga pengguna merasa teknologi ini terlalu inovatif dan mengurangi kebebasan mereka dalam memilih informasi yang mereka konsumsi. Nah, ketika sistem rekomendasi itu hanya menyajikan informasi yang serupa atau terus-terusan yang monoton gitu ya, yang itu terus, itu itu membuat pengguna itu merasa terjebak dalam masa terjebak di pola tersebut. Jangan terjebak di pola tersebut tuh. Sehingga ini tuh biasanya disebut dengan information apa ya? Information kokan. Ya, ini adalah kondisi pengguna hanya terpapar pada sudut pandang yang sempit yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih luas dan akurat. Sehingga yang saya lihat ya, maksudnya di sebuah website gitu ya, di negara Thailand itu tuh mereka tuh menonaktifkan fitur rekomendasi sehingga mereka bisa meningkatkan konten-konten yang meningkatkan informasi bagi mereka gitu. Itu tidak hanya tetap dengan konten yang berpola atau tetap konten yang monoton. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Nah, saat dulu tuh nasabah harus datang ke bank dan antre untuk melakukan transaksi, kini kini di era digital tersebut, layanan itu sebagian besar telah digantikan oleh m-banking, cabut, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, BRI Digital Branch. Nah, hal ini tuh melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri, teller-tellernya berubah menjadi konsultan layanan. Pertanyaannya, apa komponen sistem yang berubah? Dari konteks ini yang berubah itu apakah manusia, teknologi, atau prosesnya? Lalu yang ke B, dampak positif dan negatifnya apa bagi tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Terus yang ketiga tuh semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi. Terus itu bagaimana tuh peran baru pegawai perbankan tuh harus bagaimana agar tetap relevan dan berikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Nah, terus yang ayah kan komponen sistemnya berubah, menurut saya itu semuanya loh, dari manusia, teknologi, proses. Kan teknologi itu kan hal yang utama ya, yang mana dulunya perbankan itu dilakukan oleh manusia, ini dilakukan secara manual, secara tradisional, sekarang telah berubah ke teknologi yang lebih canggih. Contohnya eh, seperti ATM tuh. Karena kan perbankan digital mengandalkan infrastruktur teknologi yang canggih dan terintegrasi. Nah, itu tuh ada komponennya apa saja? Komponennya tuh
ada teknologi. Eh, teknologi itu mencakup beberapa hal. Itu tuh ada mana sih M-banking dah? Nih, sistem M-banking. SML banking itu berarti aplikasi mobile eh aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka sendiri, melakukan transfer sendiri, membayar tagihan, dan melakukan transaksi lainnya melalui smartphone. Nah, ini membutuhkan pengembangan aplikasi yang aman, handal, dan user-friendly. Terus ada chatbot. Chatbot ini tuh yang sesuatu AI yang memberikan layanan pelanggan otomatis 24/7, menjawab pertanyaan umum dan bantu nasabah menyelesaikan masalah sederhana tanpa perlu menghubungi petugas bank secara langsung. Ini tuh membutuhkan pengembangan algoritma AI yang efektif dan basis data pengetahuan yang komprehensif. Lalu ada teller digital, itu biasanya ATM ya. Ya, ATM telah berevolusi menjadi lebih canggih dan melakukan berbagai fungsi, seperti penyetoran uang, pengambilan uang, transfer antar rekening, tuh, sehingga hal itu membutuhkan keamanan dan jaringan yang handal. Sistem inti perbankan itu tuh sesuatu sistem yang terintegrasi dan berbasis cloud, yang memungkinkan pengelolaan data nasabah, transaksi, dan berbagai proses bisnis secara efisien dan terpusat. Nah, dalam ini tuh membutuhkan investasi besar dan infrastruktur IT dan keamanan siber. Terus, di bagian proses itu juga komponen sistem yang ikut berubah juga. Nah, kan sebuah proses operasional perbankan itu telah mengalami otomatisasi dan efisien yang signifikan. Contohnya itu ada otomatisasi transaksi. Itu tuh banyak transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, itu dapat dilakukan secara otomatis tanpa intervensi manual. Ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan. Lalu, yang kedua ada pengurangan proses manual, yaitu tuh kan dulunya proses manual itu memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan kan. Nah, sekarang setelah diubah menjadi yang telah bertransformasi menjadi sistem yang lebih baik, itu tuh itu tuh menyebabkan itu tuh dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi biaya operasional. Lalu ada integrasi sistem. Ini tuh sebuah eh, seperti sistem inti sih, seperti inti sistem M-banking dan sistem ATM yang alur kerjanya lebih lancar dan efisien. Tuh. Terus nah di sini ada peran manusia. Peran manusia itu peran manusia bergeser dari tugas transaksional yang dulunya apa-apa itu lewat manusia, sekarang menjadi lebih strategis dan bernilai tambah. Nah, ini tuh mencakup pergeseran peran teller yang dulunya berperan sebagai yang melakukan transaksi, yaitu bisa tempat untuk mengambil dan menyetorkan uang. Kini mereka tuh telah berperan menjadi konsultasi keuangan, berikan nasihat dan solusi finansial kepada nasabah. Nah, sehingga keahlian yang mereka butuhkan adalah manajemen keuangan dan hubungan pelanggan. Nah, terus ada peningkatan peran analisis data. Yaitu tuh eh, saat ini para bank-bank itu membutuhkan analisis data untuk menganalisis data transaksi dan perilaku nasabah untuk mengidentifikasi tren, resiko, dan peluang bisnis. Sehingga ini membutuhkan keahlian dalam analisis data dan statistika. Terus ada yang ketiga itu pengembangan tim IT. Tim IT itu yang harus handal dan pengalaman untuk menjaga keamanan kelancaran sistem perbankan digital ini. Nah, sehingga dalam pengembangan tim IT ini membutuhkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Lalu, ini ada dampak dari pergeseran paradigma, baik terhadap tenaga kerja
dan kualitas layanan. Nah, bisa dilihat di sini ada dampak terhadap tenaga kerja yang positif dan negatif. Positif dan dampak terhadap kualitas layanan. Nah, dampak terhadap kualitas layanan yang positif itu ada kenyamanan. Artinya tuh nasabah tuh dapat mengakses layanan perbankan tuh kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat seperti m-banking, internet banking dan lainnya. Terus ada yang kedua tuh efisiensi. Itu tuh untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kecepatan penyelesaian transaksi. Terus habis itu ada aksesibilitasi, yaitu layanan digital itu dapat menjangkau wilayah terpencil yang sebelumnya sulit diakses oleh cabang oleh perbankan gitu ya. Terus di sini ada inovasi, yaitu teknologi digital itu memungkinkan pengembangan produk dan layanan perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Terus ada keamanan. Di sini sistem keamanan siber yang canggih dapat meningkatkan keamanan transaksi dan melindungi data nasabah dari pencurian dan penipuan. Nah, dampak negatifnya yaitu ada pertama ketergantungan. Nah, dengan adanya teknologi itu sehingga membuat semua layanan itu tergantung pada koneksi internet gitu kan. Terus yang kedua ada keamanan siber. Nah, sistem perbankan digital itu rentan terhadap serangan siber yang menyebabkan kebocoran data, pencurian identitas, dan kerugian lainnya bagi nasabah. Terus ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ya itu berarti tidak semua orang tuh punya akses terhadap internet atau keterampilan akses bukan keterampilan digital yang memadai gitu. Terus adanya kurangan sentuhan pribadi itu maksudnya tuh uh, dengan interaksi online itu tuh mengurangi interaksi secara sosial gitu tuh. Karena semuanya dilakukan secara online, baik itu dalam layanan ataupun dalam hal lainnya. Terus ada kompleksitas sistem, yaitu eh, yaitu sistem perbankan yang kompleks itu dapat membingungkan bagi nasabah, terutama yang kurang familiar terhadap teknologi. Nah, terus juga di sini positifnya tuh yang dampak terhadap tenaga kerja tuh yang dampak positif itu tuh ada peningkatan keterampilan. Artinya tuh mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja perbankan, kan? Yang biasanya karyawan itu didorong untuk mempelajari teknologi baru, analisis data, dan manajemen hubungan pelanggan yang lebih efektif. Terus habis itu yang kedua ada peran bernilai tambah. Itu tuh banyak peran transaksional yang eh apa namanya yang bersifat repetitif, artinya tuh membebaskan tenaga kerja untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah, seperti konsultan keuangan, manajemen risiko, dan lainnya. Terus menciptakan lapangan kerja bagi uh, bagi orang-orang yang sesuai di bidang teknologi informasi, pengembangan aplikasi, dan keamanan siber dan analisis data. Tuh. Terus ada peningkatan produktivitas, itu tuh meningkatkan produktivitas eh, eh, secara keseluruhan dengan tugas rutin karyawan. Maksudnya gini, karyawan tuh dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat gitu loh. Terus ada fleksibilitas kerja, itu tuh artinya pekerjaan digital tuh memungkinkan fleksibilitas. Artinya tuh karyawan tuh dapat menyelesaikan pekerjaannya di mana saja dan dalam waktu eh, jam berapa intinya yang lebih fleksibel dan juga bisa dilakukan dengan jarak jauh. Nah, dampak negatifnya ada pengurangan tenaga kerja. Biasanya tuh pengurangan tenaga kerja karena dalam dalam hal ini tuh mereka lebih fokus pada tenaga kerja yang berbasis TI, manajemen eh eh ya kan yang berbasis teknologi analisis data dan manajemen hubungan pelanggan sehingga yang tidak perlu biasanya seperti teller itu dikurangin. Terus adanya adaptif adaptif kebutuhan adaptasi. Nah, biasanya karyawan-karyawan yang terbiasa tidak pernah berinteraksi dengan teknologi atau yang kurang beradaptasi dengan teknologi baru itu mereka agak agak kesusahan dalam beradaptasinya. Terus adanya tentu kesenjangan keterampilan. Nah, kesenjangan keterampilan ini biasanya kebutuhan para kerja dan kemampuan karyawan yang ada dapat muncul sehingga karyawan yang
terbiasa dengan teknologi dapat lebih mudah melakukannya, nantinya tuh menjalankannya daripada yang belum terbiasa. Terus ketidakpastian kerja itu tuh bisa membuat karyawan itu menjadi bingung, stres gitu tuh. Karena segala pekerjaannya tuh telah digantikan oleh teknologi. Terus ada konsentrasi kekuasaan, artinya tuh orang-orang yang memiliki keahlian teknologi itu harus berkontribusi pada konsentrasi kekuasaan untuk menciptakan keamanan, siber, untuk melindungi data-data nasabah, begitu. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, sebagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Nah, biasanya tuh yang dibutuhin itu tuh ada keahlian teknologi. Nah, keahlian teknologi itu artinya tuh memahami sini. Nah, memahami dan menerapkan teknologi perbankan digital. Terus ada yang manajemen hubungan nasabah, itu tuh membangun dan memelihara hubungan nasabah yang kuat gitu. Terus penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Itu tuh eh, mereka tuh mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang kompleks terkait dengan transaksi dan layanan perbankan. Terus yang keempat ada analisis data. Itu mampu menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, risiko, dan peluang bisnisnya. Dan yang terakhir ada keahlian keuangan, yaitu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan perbankan, serta mampu memberikan nasihat keuangan kepada nasabah. Gitu. Selanjutnya, ada pertanyaan yang ketiga, yaitu bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru kelas. Tuh, ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tak itu sepenuhnya ada keterlibatan dan kecerobohanmu. Pertanyaannya, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack atau klik-klik sembarangan atau tidak sengaja klik judul. Kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug atau dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di Siakat. Yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Nah, dari pertanyaan ketiga ini tentu kita memahami bahwa pertanyaan ketiga ini berfokus pada keamanan. Nah, di sini ada keamanan data atau data security, itu tuh perangkat, standar, dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak sengaja, modifikasi atau pembukuan. Artinya tuh keamanan data tuh dapat diterapkan menggunakan berbagai teknik dan teknologi termasuk kontrol administrasi, keamanan fisik, kontrol logis, standar organisasi, dan teknik lainnya. Teknik organisasi tersebut yang akan membatasi akses ke pengguna atau proses yang tidak valid atau dapat dikatakan jahat ke komputer, ke database, dan situs website yang berdasar lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa elemen inti dari data security itu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability, yaitu ketersediaan. Tujuannya apa? Tujuan utamanya keamanan data adalah ini untuk melindungi data yang dikumpulkan, disimpan, dibuat, diterima, atau dikirim oleh organisasi. Ini sehingga meminimalisir data yang bocor gitu tuh. Terus keamanan atau data security itu adalah praktik melindungi informasi. Ini tuh keamanan tuh praktik informasi digital dari akses yang tidak sah, korupsi, dan pencurian di seluruh siklus hidupnya. Nih, data keamanan tuh mengacu pada proses melindungi data dari akses yang tidak sah dan kerusakan data sepanjang siklus hidupnya seperti korupsi, terus pencurian data-data, terus ada dari black hat, itu juga. Nah, terus
Manfaatnya apa? Manfaat dari data security itu untuk melindungi semua informasi berharga, menjaga reputasi, menjaga semua informasi berharga itu intinya tuh melindungi semua informasi, baik itu informasi yang berharga baik diri kita maupun informasi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan. Nah, menjaga reputasi itu artinya tuh uh, dia tuh menjaga rahasia yang harus rahasia untuk membangun kepercayaan di antara semua pelanggannya gitu loh, semua kepentingan bahwa data mereka tuh aman dan terjamin gitu tuh. Nah, marketing dan keunggulan kompetitif ini untuk tuh menjaga informasi sensitif dari akses dan penggunaan ilegal sehingga membuat eh, apa namanya pemilik 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 dia pengguna itu merasa unggul dari pesaing-pesaing lain gitu. Biasanya kan kayak misalnya di perusahaan gitu mereka dengan adanya security data security, kartu keamanan data, mereka tuh bisa menjaga informasi atau data-data penting perusahaan sehingga bisa tidak adanya sehingga pesaing-pesaing perusahaan tersebut tidak tahu tentang data-data mereka sehingga mereka bisa lebih unggul gitu. Terus adanya menghemat biaya development dan support. Ini itu semakin awal seorang itu masuk fitur keamanan, itu semakin sedikit biaya yang dikeluarkan dari dukungan dan masa mendatang dan biaya pengembangan dalam hal modifikasi mode. Nah, jadi dalam pertanyaan yang pertama ya tadi itu ada eh kan sebelum itu kan data security ini kan mencakup encryption, data hashing, teknisasi eh dan praktik manajemen key atau kunci yang melindungi data di semua aplikasi dan platform. Ya ini lalu pada yang pertanyaan yang pertama kan lupa mengunci locker tuh mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati ya. Bisa diibaratkan locker itu seperti komputer. Jika locker aja tidak dikunci, bagaimana dengan komputer? Itu sama. Sehingga di sini saya menjawabnya ya, karena lupa mengunci locker itu melakukan suatu bentuk keteledoran. Nah, sama dengan dan komputer, saat kita memakai komputer itu kita tidak memasang antivirus sehingga bisa menyebabkan kerugian. Kerugian baik bagi diri kita sendiri ataupun kerugian bagi diri kita sendiri. Seperti data diambil orang, datanya kebocoran data gitu ya. Terus nah, kan sama ini nih, pakai password yang lemah, klik link sembarangan, bisa menyebabkan data-data penting, data pribadi, data organisasinya dicuri atau diserang. Nah, yang B itu kesalahan tidak pakai antivirus, pakai password lemah atau klik sembarangan, itu tuh tidak mungkin bisa apa resikonya tuh sama besar seperti kesalahan teknis pada sistem. Karena itu terkadang kesalahan teknis pada sistem itu dapat menimbulkan risiko yang sama besarnya atau bahkan lebih besar lagi. Nah, terkadang kesalahan teknis itu dapat menyebabkan kerugian dan mempengaruhi banyak pengguna. Tetapi jika kesalahan tidak pakai virus, bawa lemah, atau klik sembarangan tuh hanya menyebabkan kerugian pada pengguna situ sendiri. Nah, sehingga dapat menyebabkan bocoran data pengguna. Lalu yang ketiga itu kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan, tentu jelas. Nah, itu karena masalah keamanan itu karena menyebabkan masalah keamanan melalui kedua jenis kesalahan itu menunjukkan bahwa kecerobohan dapat menyebabkan kerugian yang lumayan besar, ya kan? Karena harus memperbaiki lagi dan melakukan hal lainnya sehingga orang lain atau black hat dapat memanfaatkan celah yang ada untuk kepentingan pribadi. Seperti pada tahun 2021 ya, itu adanya kebocoran data BPJS yang sangat merugikan bagi masyarakat. Terus, uh, pertanyaan keempat, itu tuh Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia seperti Jakarta Smart City dan dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan eSapo, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android
Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih dipercaya interaksi tatap muka dibanding penggunaan aplikasi layanan pengaduan. Pertanyaannya, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat terbaru terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Yang B, menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif, pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidik? Nah, nah, kan dalam pertanyaan yang pertama tadi, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Nah, di sini tuh ada, menurut saya ya, paradigma sosial dan budaya itu dalam masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Smart City. Karena masyarakat dalam menggunakan teknologi baru membutuhkan perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Jika masyarakat anggap teknologinya alat dan belum terbiasa, atau tidak percaya pada teknologi, maka teknologi tersebut tidak akan digunakan. Jika masyarakat lebih nyaman dengan interaksi tatap muka dan kurang percaya pada teknologi, maka penerapan Smart City akan sulit. Nah, maka dari itu, jika suatu hal yang sudah melekat pada suatu masyarakat, dan untuk mengubahnya itu mungkin hal yang sulit dan tidak mudah. Nah, kecuali jika masyarakatnya itu mau terbuka, ramah, dan mau untuk berkembang, sehingga memungkinkan untuk implementasi Smart City itu memungkinkan untuk berhasil. Namun, jika masyarakatnya cuek, hanya menganggap itu hanya alat, terus tidak mau terbuka, tidak ramah, egois, dan hanya mau tatap muka secara langsung, itu sangat sulit untuk berhasilnya Smart City, berhasilnya implementasi Smart City. Nah, meskipun begitu ada faktor-faktor lain selain itu ada yaitu pendidikan, kesenjangan sosial, ekonomi, budaya komunikasi dan interaksi, budaya adat, dan geografis dan agama. Nah, meskipun begitu, kan dalam keberhasilan Smart City ada komponen ya, satu komponen utamanya Smart City adalah Smart People, yang mana dapat dikatakan tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Smart City. Nah, sehingga dalam ini tuh diperlukan masyarakat yang mau berkembang, yang ramah dan mau terbuka sehingga untuk penerapan Smart City akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, nah di dalam ini yang B, aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk paradigma digital yang inklusif itu pemerintah, swasta, masyarakat, pendidikan. Nah, di sini kunci utamanya ada dalam faktor utama yaitu smart governance yang merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Smart governance terdiri atas 3 bagian yaitu keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Kedua, meningkatkan jumlah dan kualitas layanan publik. Ketiga, adanya transparansi di dalam pemerintahan. Keempat, adanya jenjang pendidikan formal yang sudah berbasis IT sehingga penerapan teknologi itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kan lalu dalam hal pemerintah itu pemerintah memang kunci utamanya. Tapi lebih ke kunci utama itu dalam enggak, maksudnya pemerintah, swasta, masyarakat, dan berikut tuh semuanya tuh memang kunci utamanya. Nah, karena pemerintah itu yang memegang peran tertinggi dalam memiliki kehendak yang luas untuk memberikan kebijakan, menyediakan sumber daya, dan menyediakan infrastruktur. Nah, dalam hal swasta, itu sebagai penggerak dan membuat inovasi sehingga masyarakat bisa bergerak, bisa mau berkembang. Nah, masyarakat itu kuncinya agar bisa menjadi seorang yang smart people. Artinya tuh masyarakat tuh mau bertindak sebagai pelaksananya, penggunanya, dan merespon terhadap perkembangan smart city tersebut. Nah, di atau pendidikan itu tuh memang juga penting, kunci utama juga karena pendidikan itu tuh di mana anak-anak itu mendapat pendidikan dari usia dini kan, dari TK atau PAUD. Nah, sehingga dari hal dini itu perlu untuknya sudah diterapkannya teknologi sehingga banyak masyarakat yang sudah terbiasa atau yang
sudah bisa terbiasa dan tidak tertinggalan dengan teknologi baru atau sehingga dan juga dalam hal pendidikan bisa memiliki peran penting ya untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang smart, yang lebih smart people lagi, terus bisa mengembangkan teknologi-teknologi baru juga. Ya, baik segitu dari saya. Mungkin banyak eh, salahnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.